Oke, sekarang yuk kita lihat di bagian ini tadi. Kalau kita sudah ini selesai, di bagian yang berikutnya tentang ini, teman-teman. Oke, tentang nah, karena nanti semua pertanyaan tulis yang teman-teman sudah buat tadi nanti juga akan sangat membantu pada saat teman-teman membuat yang namanya laporan studi kasus. Ya, laporan studi kasus itu nanti akan menceritakan ya yang ada empat hal nanti yang diceritakan. Yang pertama tentang masalahnya, kemudian yang kedua adalah solusi yang teman-teman tawarkan begitu ya. Kemudian yang ketiga, ini tadi sudah deskripsi upaya penyelesaian atau solusinya. Yang ketiga itu tentang hasilnya seperti apa, begitu ya, hasil dari tindakannya seperti apa. Kemudian yang keempat itu terkait dengan pengalaman berharga yang teman-teman dapatkan. Nah, ini kita akan coba bahas satu persatu dan pertanyaan-pertanyaan awal tadi membantu sekali teman-teman untuk melakukan ini, begitu. Nah, sekarang perhatikan di sini teman-teman. Di sini kan teman-teman diminta di bagian pertama, ini kan mendeskripsikan masalah atau kasus nyata yang pernah dialami. Dan ini teman-teman ceritakanlah apa yang teman-teman alami pada saat teman-teman merancang PTK, penelitian tindakan kelas. Teman-teman kemarin melakukan itu atau tidak pada saat PPL? Halo? Iya, Oke Pak. ya? Iya ya, betul ya. Misalkan Mbak Justina kemarin, ya masalah atau kasus yang dihadapi apa Mbak? Saya mengambilnya masalah ini, em, Hmm. kurangnya minat siswa dalam belajar bahasa, bahasa Jawa. Oke, minat ya bahasa Jawa keren loh ya. Tidak banyak orang bicara tentang bahasa Jawa ya, dan ini menarik. Kemudian, nah itu minatnya ya Mbak ya, minatnya terhadap bahasa Jawa. Nah teman-teman, bagaimana mengungkapkan itu? Di sini kan teman-teman diminta mendeskripsikan masalah yang pernah dan ini tentang bahasa Jawa. Oke ya, yang teman-teman perhatikan di sini, poinnya 9 atau 10 bahkan jika jika 9 dan 10 ini kategorinya sangat baik ya, atau baik sekali, maaf, baik sekali. Jika satu, sangat komprehensif dalam menguraikan masalah nyata yang pernah dihadapi. Isinya apa? Masalah itu apa tuh teman-teman sebenarnya? Masalah itu apa definisinya tuh? Masalah itu apa? Ya, masalah itu apa? Ada yang mau menjawab? Karena itu nanti akan menjadi kunci jawaban teman-teman di bagian satu ini. Masalah itu apa? Masalah adalah apa teman-teman masalah? Lupa ya. Masalah itu ya kesenjangan ya, kesenjangan atau gap antara harapan dengan yang terjadi gitu. Jadi ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Makanya nanti di bagian pertama ini nanti isinya dua hal itu ditambah dengan persoalannya gitu, gapnya. Makanya dikatakan komprehensif ya pada saat teman-teman mampu menguraikan harapannya. Mbak Justina, harapannya apa tuh Mbak? Sebenarnya terkait dengan pelajaran bahasa Jawa tadi. Harapannya supaya anak-anak itu senang belajar Mm-mm. bahasa Jawa. Kenapa harus senang belajar bahasa Jawa, Mbak? Menurut Mbak Nah, Justina. supaya eh, budaya tidak melupakan budayanya, kemudian supaya bahasa ini tetap terlestarikan dan tidak hilang, Hmm. Pak. Nah, itu nanti yang diuraikan pertama. Bahasa Jawa ini menjadi penciri bagi orang Jawa gitu kan ya. Sehingga ini perlu dilestarikan dan ini akan menjadi apa? Orang-orang bule itu datang ke Indonesia belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa apa? Selain bahasa Indonesia. Bahasa lokal yang Bahasa dikunjungin. lokal ya. Oke, sekarang mereka belajar alat musik apa, teman-teman? Kayak gamelan atau Nah, angklung.
Gamelan angklung kan ya. Biasanya kalau belajar gamelan itu lagu-lagunya bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Bahasa Jawa, Pak. Iya. Nah, nanti diceritakan bahasa Jawa itu adalah bahasa yang unik, menjadi kekayaan yang harus dilestarikan gitu kan ya. Nah, sehingga dengan adanya bahasa Jawa yang khas tadi akan mendatangkan ya pengunjung atau turis asing yang akhirnya akan membawa banyak manfaat bagi negara kita. Sehingga bahasa Jawa ini menjadi ikon dan juga penciri dan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Tapi yang terjadi apa? Nah, itu kan sudah dibicara tentang itu tadi, Pak ya. Yang pertama kan ya, harapannya kan itu kan ya. Yang terjadi apa? Yang kedua, yang terjadi apa? Yang terjadi malah anak-anak tidak antusias belajar dan menganggap pembelajaran bahasa Jawa membosankan, tidak menarik. Nah, oke. Bahasa Jawa itu bukan bahasa yang menarik, bahasa yang membosankan. Bahasa yang tidak ada, mungkin bisa mereka bisa bilang ya, untuk apa gitu ya, gunanya untuk apa gitu. Nah, itu diceritakan, Pak, nanti. Tadi kondisi harapannya diceritakan bahwa bahasa Jawa itu merupakan kekayaan budaya, mendatangkan tadi daya tarik tersendiri. Tapi yang terjadi justru penduduk aslinya meninggalkan bahasa itu malah dipelajari orang lain. Nah, nanti kalau diaku dari orang lain gimana? Seperti apa yang diakui oleh Malaysia itu? Masih ingat nggak teman-teman yang diakui oleh Malaysia? Apa? Yang diakui oleh negara lain dan kita marah. Masih ingat nggak? Oke, masih ingat nggak? Nah, nanti dicek ya, apa ya. Kondisinya nanti akan seperti itu. Jadi yang terjadi akhirnya anak-anak sudah tidak lagi mau belajar tentang itu. Sehingga terjadi masalah apa? Akhirnya ya yang menjadi masalah adalah bahasa itu akhirnya tidak lagi dikenal oleh anak-anak dan bisa jadi diakui oleh orang lain sebagai budayanya mereka begitu. Nah, itu nanti gapnya ada di situ teman-teman masalahnya. Jadi bahasa Jawanya sudah menjadi sesuatu yang hilang dan luntur. Padahal nilai-nilai baik yang ada di situ sebenarnya banyak sekali gitu. Nah, itu nanti bagian pertamanya teman-teman. Oke ya. Terus bagian yang keduanya, oh ini ada teks juga ya. Oh, ini sudah ini. Menarik ya. Oke, upaya. Oh, sudah. Bahasa Jawa menggunakan OKCRT ya dengan media interaktif dalam pembelajaran bahasa Jawa. Oke. Studi kasus ini berdasarkan satu tantangan ya yang rendahnya minat. Oke. Nah, ini. Nah, berarti yang jenengan tuliskan ini di bagian nomor berapa, Mbak? Ini menjawab yang satu atau menjawab yang kedua? Ini yang nomor satu, Pak. Eh, Ya nomor iya, satu. Yakin masalah yang nomor satu? Nomor satu tadi ada harapan enggak di sini? Ada harapan enggak di sini? Harapannya sudah ada enggak di sini? belum ada ya. Belum ada. Berarti lengkap enggak komponennya? Kan harus ada satu, dua, tiga ya. Nah, ini saya hapus dulu supaya ini bagus banget ya. Terima kasih Mbak Justina sudah memberikan contoh. Saya berharap memang teman-teman yang lain sama-sama apa namanya memanfaatkan ini sebagai diskusi yang komunikatif gitu ya. Terima kasih Mbak. Ini sudah memberikan satu contoh ya. Oke. Yang pertama kan harus ada kondisi harapan ya. Dari jawaban jenengan sudah ada harapan di sana? Bagian Belum. A? Ya, belum. Belum. Nah, berarti tambahkan harapannya tadi ya, bahwa bahasa Jawa itu sebenarnya merupakan kekayaan bahasa yang menjadi daya tarik dari luar negeri. Itu harapannya. Sehingga bahasa Jawa ini perlu dilestarikan karena menjadi kekayaan yang bisa menjadi daya tarik orang lain untuk datang ke Indonesia. Oke ya. Kemudian baru bicara tentang kondisi yang terjadi. Kondisi yang terjadi gimana? Ada enggak yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Yang terjadi bahasa Jawa dinilai tidak penting dan oke, keren. Tapi yang bagian satunya yang belum terjawab. Bagian duanya oke. Bahasa Jawa dinilai tidak penting kan? Misalkan jika sejak dini guru tidak menumbuhkan. Nah ini gimana? Masih campur-campur kan ya? Oke. Iya, Pak. Sampai masih campur-campur. Belum fokus pada kondisi yang terjadi. Oke. Bahasa Jawa dinilai tidak penting. Nanti langsung Mbak. Dinilai tidak penting oleh siapa? Siswa ya pastinya ya. Dan membosankan bagi diri siswa.
Jika sejak dini tidak menumbuhkan rasa. Nah, ini kalimat untuk yang mana, Mbak? Yang jika ini. Ya, oke. Gimana? Ini udah panjang sih. Jawabannya udah panjang, tapi sudah memenuhi satu, dua, tiga itu belum. Satunya belum ya. Duanya sudah. Iya, ada, tapi kurang dijelaskan, Pak, Ah, kondisi yang pintar banget. Perlu dijelaskan tadi ya. Kenapa mereka bosan, kenapa tidak penting gitu ya. Dijelaskan kondisi yang terjadi. Jangan lupa juga kenapa mereka bosan. Biasanya bosan karena siapa, Mbak? karena metode yang digunakan guru. Yes. Nah, itu tinggal nanti ditambahkan. Kedua tadi, kondisinya jadi seperti ini karena apa? Sampaikan proses belajarnya. Bagaimana kegiatan belajarnya yang dilakukan guru selama ini. Sehingga yang terjadi apa? Bahasa Jawa tidak lagi menjadi bahasa yang disukai oleh anak-anak. Akhirnya hasil belajar bahasa Jawanya gimana, Mbak? Tidak Ada enggak bagus. yang ketiga? Enggak bagus. Oke. Nah, enggak bagus kan ya? Berarti gapnya belum muncul juga. Nah, yang upaya guru dalam menciptakan ini harusnya masuk di mana? Tetap di A atau satu atau justru di bawahnya? Masuk yang Tetap di diharapkan ya, Pak. Kondisi yang diharapkan. kode yang diharapkan. Hmm. Ini kan sudah upaya, ada kata upaya dalam menumbuhkan itu dengan Oh, ini kan solusi ya. ada solusi Maksud ya, solusi. udah ada solusi yang ditawarkan kan? Berarti cocok di Ya, tempat ini atau di tempat yang lain? di tempat yang poin yang lain, Pak. Yes. Ketangkep sekarang ya. Jadi sudah oke gitu ya pilihannya, tapi tinggal ditambahkan tadi. Nomor satunya masih kurang, kondisi yang diharapkan atau seharusnya. Kondisi yang terjadi tinggal ditambah keterangannya. Gapnya akhirnya membuat ya bahasa Jawa tidak menjadi pilihan, anak-anak semakin melupakan dan hasil belajarnya menjadi semakin menurun. Ya udah, kalau menurun berarti ya sudah secara apa namanya tujuan yang diharapkan untuk bahasa Jawanya jadi tidak tercapai gitu. Oke, selesai di situ gitu. Nah, kemudian upaya itu masuknya harusnya di bagian yang kedua, bagian yang di sini, Mbak. Oke. Kalau yang bagian yang kedua, jenengan tuliskan apa? Ada lagi enggak? Tambahkan dong di sini Oke, Pak. bagian yang. Itu saya yang bagian B itu analisis situasinya. Jadi menjelaskan tentang Hmm. kondisinya itu, Pak. Kondisi yang Hmm. terjadi. Harusnya di poin satu. Yes. Jadi sudah tahu harusnya ada di mana ya. Oke. Nah, karena nanti di dalam apa namanya studi kasusnya nanti menjawab empat hal ini, Mbak. Jadi menjawab tentang tadi ya. Nanti kalau analisis situasinya ini masih di bagian yang pertama tadi gitu. Ya, kalau yang di sini sudah mulai mendeskripsikan upaya penyelesaiannya tadi. Sudah mulai. Nah, ini aspeknya ada tiga juga. Jadi menjelaskan tentang operasional atau apa yang dapat dilakukan. Kemudian ada rasional dan sesuai dengan masalah. Kemudian dalam lingkup tugasnya sebagai seorang guru. Upaya yang dilakukan adalah secara operasional apa yang dilakukan tadi? Apa yang dilakukan oleh jenengan? Yang pertama, saya merancang modul pembelajaran menggunakan pendekatan CRT. Kemudian juga Mhm. saya membuat media pembelajaran berbasis teknologi menggunakan WordWall, permainan roda Oke, aksara Jawa, satu dan dulu. media Ah, Padlet. Ya. oke, satu itu ya. Kemudian secara rasional bisa dijelaskan, Mbak, rasionalisasinya kenapa yang dipilih itu gitu. Ya, bisa enggak? Oke, Untuk dicoba ya. meningkatkan motivasi belajar siswa dan Belum ke situ dulu. oh belum ke situ. Belum ke situ dulu. Dijelaskan dulu kenapa pilihannya CRT, kenapa pilihannya tadi ada apa tadi media word wall juga ya, permainan tradisional. Kemudian apa lagi tadi? Ini kan CRT, terus apa lagi? Media interaktif itu. Media interaktif dan sebagainya ya. Oke. Nah ini harus dirasionalkan dulu, Mbak. Kenapa itu gitu pilihannya? Kenapa tidak yang lain? Kenapa pendekatannya CRT, kemudian ada media yang interaktif dengan permainan-permainan tradisional begitu? Ini harus dirasionalkan dulu. Harus diberikan penjelasan secara rasional. Sehingga sesuai dengan kebutuhan. Tadi kan mereka bosan kan ya? Mereka bosan, tidak mau lagi belajar tentang bahasa Jawa. Bosannya tadi apakah dengan permainan tradisional itu?
Bosannya karena gurunya hanya menggunakan metode ceramah saja, Pak, dan hanya meminta siswanya mengerjakan LKS. Nah, oke. Berarti tadi dirasionalkan. Dirasionalkan dulu kenapa pakainya pendekatan CRT. Dijelaskan. Karena ini basisnya budaya dan menggunakan budaya lokal di situ tidak langsung bicara tentang yuk belajar bahasa Jawa gitu kan enggak kan ya. Tapi bicara tentang kondisi real. Ini kan mulai dari bermain dulu ya Mbak ya. Bermain dulu kan ada seperti jamuran dan Iya, Pak. apalagi nih. Hmm, oke. Nah, itu diceritakan dari situ, Mbak, rasionalnya. Tadi kan mereka bosen karena cara belajarnya tidak tidak oke buat anak-anak. Makanya dijelaskan, oh saya pilih CRT dengan basis permainan. Dijelaskan. Kenapa? Iya, karena anak-anak suka tuh belajar dengan bermain. Apalagi bermain dengan hal-hal yang kaitannya dengan permainan tradisional mereka gitu. Nah, nanti dijelaskan begitu, Mbak, supaya yang bagian dua ini, yang saya kasih warna garis merah ini terbaca enggak di tempat teman-teman? Iya, Pak, terbaca. Terbaca ya. Nah, itu nanti harus dijelaskan itu dulu. Tadi kan yang nomor satu udah terjawab tuh. Ya, secara operasional apa yang ditawarkan sudah oke tadi. Oh, caranya begini. Terus yang kedua adalah rasional dan sesuai dengan masalahnya. Nah, harus benar-benar secara rasional tadi dijelaskan bahwa dengan melakukan basis bermain, maka mereka akan senang. Tidak langsung menuju ke belajar bahasa Jawanya itu, Mbak. Tapi belajar dengan cara bermain, apalagi dikaitkan dengan budaya-budaya daerah. Nah, itu harus dijelaskan. Oke, terus yang ketiga itu kan dalam lingkup tugas sebagai seorang guru. Tugas sebagai seorang guru adalah apa berarti? Mengajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak kan? Iya. Nah, dijelaskan. Dan ini sesuai dengan lingkup tugasnya guru karena guru harus menyediakan atau mengupayakan bagaimana siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya mereka. Gitu. Oke, itu nanti bagian yang kedua ya Mbak ya. Oke, jadi ini kan sudah ini. Nah, ini kan alternatif solusinya. Kerinduan saya ingin membuat pembelajaran bahasa Jawa menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi kehidupan siswa. Langkah untuk menindaklanjuti kasus ini adalah merancang pembelajaran bahasa Jawa ya menggunakan CRT, oke. Karena membuat pembelajaran lebih dekat dengan pengalaman hidup sehari-hari. Nah, ini rasionalnya ada di sini ya. Selain itu, saya memasukkan permainan tradisional seperti jamuran untuk membangun hubungan emosional lebih dekat dengan siswa untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Hanya stop sampai di sini atau ada yang lain? Kalau dilihat dari aspek ketiga, Ditambahkan lingkup tugas ditambahkan bagi lagi. guru. Iya, dan ini sesuai sekali dengan tupoksinya guru, yaitu menyediakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu kebutuhannya Iya. mereka ya belajar sambil bermain, belajar yang sesuai dengan konteksnya mereka, budaya daerahnya mereka, sehingga mereka lebih suka belajar gitu. Itu Mbak ya keren ya, tinggal tambahkan ke sana. Terus Iya, langkahnya Pak. gimana? Yang ketiga, yang ketiga apa? Eh, Yang eh, ketiga, yang ketiga itu menambahkan hasilnya kan, mendeskripsikan hasil hasil dari upaya. evaluasi. Iya. Hasilnya Itu gimana? saya ya meningkatkan keterlibatan siswa, kemudian siswa jadi lebih aktif dan mereka Mm-mm. lebih apa? Lebih mudah belajarnya, Pak, ketika menggunakan media itu. Mm-mm. Setelah itu efek terakhirnya apa? Mereka jadi lebih aktif, Mening- belajarnya jadi kan, terus meningkatkan hasil belajar siswa juga. yes. Dan itu nanti ditunjukkan, Mbak. Mereka tambah aktif, ada enggak dokumennya? Iya, Pak, ada. Dokumen dari ada ya, dilampirkan di situ. Yang semula berapa menjadi berapa. Kan yang biasanya kan buat kategori ya, mulai dari yang aktif, kurang aktif, sampai yang tidak aktif misalkan, tiga kategori itu. Nah, nanti perubahannya berapa persen dari setiap komponen atau setiap kategori itu. Terus berdampak kepada hasil belajarnya gimana. Yang semula seperti apa, sekarang menjadi seperti apa gitu. Oke, yang terakhir, pengalaman berharganya apa yang didapatkan? Pengalaman berharga. Ada tiga aspek di sini. Pengalaman berharga yang dapat dipetik berkaitan dengan cara menyelesaikannya. Setelah saya pakai cara itu, apa yang saya dapatkan? Antisipasi berikutnya supaya tidak terjadi hal yang sama, apa? Kemudian peningkatan
kualitas penanganan masalahnya. Nanti berikutnya akan seperti ini gitu. Oke, silakan. Pengalaman berharganya apa yang didapatkan? Dari cara menyelesaikannya itu dapat apa dulu gitu ya. Terus antisipasi ke depan sampai peningkatan ke depan. Ya, satu lagi habis ini nanti Mbak Fense ya. Ini kita coba satu-satu sampai selesai. Satu sampai empatnya. Oke, gimana Mbak Yus? Kalau pengalaman berharga yang saya petik itu tentang Hmm. pentingnya menumbuhkan rasa cinta. Belajar dalam diri anak-anak itu sangat penting supaya Hmm. em, motivasi Mereka belajarnya juga naik. hmm, motivasi belajarnya naik, terus meningkatkan tadi loh Mbak. Rasa cintanya terhadap budayanya mereka Nah, sendiri kan ya. rasa Rasa cinta terhadap memilikinya. Mm-mm. Oke. Terus antisipasi ke depan gimana supaya tidak terjadi untuk yang lainnya juga? Apa yang terpikirkan? antisipasinya saya belum memikirkannya, Pak. Dipikirkan ya. Nah itu nanti dipikirkan ke sana ya, karena ada tiga komponen kan ya. Yang satu tadi sudah oke tuh. Tinggal yang kedua, antisipasinya, antisipasi yang bisa dilakukan, tetap konsisten kan ya. Tetap konsisten bahkan meningkatkan lagi dengan cara-cara yang lebih efektif gitu. Terus melakukan peningkatan-peningkatan terhadap kebutuhan-kebutuhan berikutnya kan bisa jadi berubah kan ya. Ya, Bisa bisa jadi nanti menyesuaikan memasuk. Betul, dengan betul. kebutuhan peserta didik. Oh ya, Ah, Pak, ini kan ah. studi kasusnya kan maksimal 500 kata. Jadi saya kayak kesulitan gitu di dalam menjelaskannya, Pak. Secara Oh, detail gitu. iya. Ya, jadi nanti intinya ini Mbak, tiga komponen ini harus ada semua kan? Jangan panjang-panjang tapi dapat semua. Satu misalkan tadi, oh saya mendapatkan itu bagaimana cara membuat anak jadi senang. Anak, saya jadi tahu itu ya, bagaimana caranya gitu ya, caranya anak mempunyai rasa memiliki. Nah, antisipasi berikutnya ya terus dilakukan bahkan bisa jadi kan ya menjadi kebiasaan sehari-hari kan ya. Mungkin dalam pertemuan di hari apa itu pakai bahasa Jawa kan bisa jadi kan ya antisipasinya kan supaya anu kan ya peningkatannya antisipasi dan peningkatannya bisa jadi oh itu dijadikan sebagai budaya nyapanya pakai bahasa Jawa misalkan atau di hari apa pakai bahasa Jawa kan bisa jadi kan ya. Ya, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Pak Wahyudi. Oke, ya ini ada tiga hal ini. Oke Mbak Venjo gimana Mbak Venjo, mau berbagi Mbak Venjo silahkan. Wah ini sudah mau jam 9 ya. Waduh luar biasa nih. Wait. Oke Mbak Venjo gimana? Mbak Fanja tadi sudah resen kayaknya. Mbak Fanja, mau melanjutkan? Silahkan Mbak Fanja. Halo, Mbak Fanja. Gimana? Jadi ya Mbak Fanja. Halo, Mbak Fanja. Atau teman yang lain boleh. Tadi Fanja sempat resen ya. Cuma tadi saya mau menyelesaikan tempatnya Mbak Justina tadi sampai dengan poin yang keempat gitu. Yang lain gimana? Ada pengalaman atau mencoba menyampaikan boleh? Ya, 15 menit lagi ya. Selesai ya ini. Ternyata udah kelewat ini. Udah jam 9. Di Mungkin saya, toko Pak. sudah. Ya, oke Mas Andri. Gimana Mas Andri? Silahkan Mas. Oh, Venture lagi dah. Eh, Sekali lagi. Gimana, Mas oh Andri? iya, Pak. Oh, Venture Saya terus. saya mengalah, Atau- Pak, untuk Mbak Ganja. Oh, Mbak Venture dulu ya. Oke, Mbak Venture silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan dan berbagi tentang studi kasus saya, walaupun saya baru bikin mungkin cuman pendahuluannya saja. Kalau saya punya itu penerapan pembelajaran dengan pendekatan PAR untuk peningkatan partisipasi peserta didik kelas 10-3 dalam diskusi kelompok. Partisipasi ya. Iya, Partisipasi. Ya. Oke. Untuk definisinya udah dapat belum, Mbak? Partisipasi itu definisinya apa? Ada tadi pada kerjasama. kerjasama ya. Nah, ini nanti istilahnya Iya. yang harus kita sesuaikan dulu, Mbak. Karena tadi yang disampaikan Pak Dhani tadi ya, misalkan dalam 8, kalau dulu kan profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini nanti istilahnya udah berubah lagi menjadi 8, apa namanya istilahnya itu? 8 dimensi, Pak. Ya, 8 dimensi. Nah, dari 8 dimensi itu, coba ini saya carikan supaya nanti istilah-istilah itu yang kita pakai, teman-teman ya. Kalau partisipasi, saya takutnya definisinya agak sulit, indikatornya apa nanti agak sulit. Itu nanti akan jadi masalah buat kita sendiri gitu. Oke, kalau dikaitkan dengan 8 dimensi itu masuk yang mana ya, Mbak ya?
Wih, cari jelas Apa dimensi itu beriman dan bertakwa Oke. kepada Tuhan? Dimensi masuk dalam Pancasila. 8 dimensi itu masuk yang mana ya? Oke. Prinsipnya enggak apa-apa kalau teman-teman memang sudah mendapatkan definisi dan juga bagaimana nanti cara mengukurnya begitu ya. Karena ini nanti kan harus terukur ya. Harus terukur bagaimana nanti kita menentukan instrumennya, teknik dan instrumennya begitu ya. Sehingga ini menjadi satu hal yang mudah untuk dilakukan dan keterukurannya betul-betul kita bisa lakukan gitu. Ya, gimana ini? Silakan. Kondisi yang diharapkan gimana, Mbak? Yang pertama kan harus ini ya. Jadi kan harus mendeskripsikan masalah atau kasus nyata yang dialami. Itu ada 3 hal. Kondisi yang diharapkan seperti apa, kondisi yang terjadi, dan gap-nya apa gitu. Gimana, Mbak? Bisa diceritakan dulu tentang ini. Oh, kita punya. Kalau dari studi kasus yang saya angkat ini, karena studi kasus yang saya angkat ini karena dalam pembelajaran yang saya sudah lakukan dalam kelas, saya menemui ada beberapa siswa yang memang tidak aktif dalam proses pembelajaran. Nah, mereka itu sangat mereka itu sangat bergantung pada teman-teman yang pintar memberikan pendapat saat diskusi. Nah, oleh karena itu saya membuat sebuah statement untuk menggunakan pendekatan TAR untuk memetakan peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Oke, ya. Kalau dari yang Mbak Vence jelaskan tadi, di bagian pertama, apakah sudah memenuhi 3 aspek ini, Mbak? Kondisi yang, ini ada 3 kan ya? Kondisi yang diharapkan atau diharuskan, kondisi yang terjadi, dan gap atau masalahnya gitu. Sudah lengkap dari 3 komponen ini atau belum? Gimana? Sudah atau belum? Sudah memenuhi? Belum ya? Oke, jadi nanti harus dijelaskan dulu tentang harapannya apa. Ini kan terkait dengan keaktifan ya. Oke, jadi dinyatakan bahwa keaktifan dalam belajar itu menjadi sesuatu yang penting. Dengan keaktifan apa yang didapatkan oleh siswa? Mereka bisa saling bertukar, ya, bertukar pengalaman, saling belajar bersama-sama begitu. Itu yang diharapkan. Sehingga nanti dengan keaktifan yang terjadi di dalam proses pembelajaran itu akan terjadi kolaborasi. Nah, kolaborasi itu akan menghasilkan sesuatu yang bagaimana sesuai harapan kita. Tetapi kondisinya tadi baru disampaikan. Kondisi yang terjadi seperti apa? Anak-anak lakukan atau halo, teman-teman. Jadi nanti alat yang digunakan untuk mengukurkan di sini, teman-teman. Ini adalah indikatornya gitu ya. Kalau poinnya bisa 9 dan 10, maka isinya harus ada 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau saya lihat tadi kan baru ada di bagian yang kedua. Tentang yang ketiga kan ya? Betul enggak? Betul enggak tadi? Yang ada baru 2 dan 3 kan? Betul. Nah, harapannya yang belum begitu. Harapannya sebenarnya apa tuh? Siswanya aktif kan ya? Siswanya aktif. Kenapa aktif? Karena dengan aktif itu bagaimana? Gitu. Itu ya, Mbak ya? Oke. Iya, Pak. Terus ini pertama. Berarti nanti dilengkapi untuk unsur 1, 2, 3-nya. Kemudian unsur yang kedua ini terkait dengan upaya penyelesaiannya kan ya? Ya, upaya yang dilakukan apa tadi? Upayanya? Dengan melakukan pemetaan. Apa tadi yang dipilih tadi apa? Dengan pendekatan atau model apa tadi? Dengan menggunakan pendekatan TARL. Tadi yang dibacakan pertama tadi apa? Coba dilihat dari judulnya tadi. Judulnya tadi apa? Dilihat dari judulnya itu. Judulnya apa? Tadi? Penerapan pembelajaran dengan pendekatan TARL untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam diskusi kelompok. Ya, TRL ya. Padahal yang digunakan adalah TRL, berdiferensiasi ya. Berarti artinya kan teacher on the right level ya. Jadi pembelajaran yang disesuaikan dengan levelnya mereka.
Iya. Apakah secara teori cocok, Mbak, untuk keaktifan? Cocok nggak secara teoritik? Teman-teman yang lain boleh menanggapi loh ya. Dengan TRL, apakah menjadikan siswa menjadi aktif atau Kalau TRL sebenarnya memberi peluang kita untuk mengkelompokkan, gitu ya, mengkelompokkan mereka, mendiferensiasikan mereka dalam konteks sesuai dengan kebutuhannya mereka, atau sama seperti yang disampaikan Mbak Vincent tadi, ini akan membuat siswa jadi aktif, Pak. Benar nggak? Secara teoritis, menurut Mbak Vincent dan tim. menurut saya masuk karena peserta didik itu tidak bisa menyesuaikan pemahaman mereka dengan peserta didik yang berpikir lebih tinggi mereka. Jadi mereka malu-malu untuk memberikan pendapat dalam diskusi kelompok. Oleh karena itu saya memetakan peserta didik itu berdasarkan kemampuan mereka agar mereka bisa sesuai Sesuai dengan levelnya mereka, jadi ngobrolnya nyambung gitu ya. Gitu kah? Halo Mbak Venza, jadi ngobrolnya nyambung gitu? dengan pemahaman mereka ketika menyampaikan gagasan. Aduh, putus-putus suaranya ini. Suaranya putus-putus. Apakah sama? Kayaknya kita boleh jaringan kayaknya. Iya, iya. Gimana? Halo. Suaranya putus-putus, Mbak. Suaranya putus-putus. Di tempat lain samakah suaranya putus-putus? Benar Pak Wahyudi, agak Oh, benar ya. putus, tidak terlalu jelas. Oke. Ini nanti Mbak Venza kuncinya di sini ya. Kuncinya nanti Mbak Venza harus bisa menjelaskan secara rasional ya. Kalau Mbak Venza harus secara rasional bahwa TRL secara teoritis memang betul bisa memungkinkan ya, bisa memungkinkan bahwa siswa yang dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya itu tidak malu-malu karena mereka berada pada kondisi yang sama gitu. Atau bahkan justru kebalikannya, bagi mereka yang kurang malah nggak ngomong apa-apa. Ini prediksi saya loh ya, prediksi saya atau ungkapan saya kalau saya melihat mereka dikelompokkan kemudian keaktifannya jadi lebih baik gitu. Nah ini nanti yang perlu dicek lagi Mbak secara teoritis apakah benar gitu. Kalau keaktifan apakah memang karena kemampuannya sehingga mereka malu-malu gitu ya. Saya malu karena di sana pinter banget aku gini gitu. Apakah begitu? Kalau memang itu bisa dijelaskan secara teoritis, berarti secara rasional itu akan terjawab gitu ya. Akan terjawab secara rasional. Ya, secara rasional. Dan sesuai dengan masalahnya cocok gitu ya. Kalau obat itu komposisi di dalam obat itu akan meyakinkan kita bahwa sakit yang kita alami akan sembuh gitu. Tapi kalau saya melihat ini tadi saya masih ragu. Karena kaitannya TRL dengan keaktifan gitu. Keaktifan itu berarti partisipasi. Nah, partisipasi itu biasanya terjadi karena pengkondisian dalam aktivitas yang sifatnya memberi peluang kepada anak-anak untuk melakukan sesuatu. Bisa dalam bentuk tim ya, dalam bentuk proyek tadi ya, bisa jadi gitu. Sehingga membuat mereka punya peluang untuk berbuat sesuatu. Tapi apakah TRL memberikan ke sana begitu ya? Atau TRL dengan model tertentu gitu. Jadi TRL ini hanya sebagai sebuah pendekatan. Tapi modelnya nanti pakai model tertentu, Pak. Sehingga nanti pada saat mereka kelompok dikelompokkan dengan cara seperti ini ya. Kemudian mereka melakukan itu dalam konteks model tertentu sehingga memberi peluang mereka melakukan sesuatu itu dengan kelompok sesuai dengan tingkat kemampuannya gitu. Misalkan seperti itu. Sehingga nanti kuncinya di sini Mbak Venja ya, ada rasionalisasinya, ada penjelasan secara teoritis dan empiris begitu ya. Secara teori memang benar ada kaitannya karena ada unsur ini sehingga menyembuhkan untuk bagian ini. Secara empirik berdasarkan PPL kemarin gitu ya. Ini ada ada satu pengalaman begitu menjadi seperti ini begitu pada saat mereka menggunakan pendekatan itu. Prinsipnya itu ya Mbak Venja ya.
Jadi itu perlu nanti diyakinkan. Takutnya nanti dalam sisi rasionalisasinya itu jadi tidak nyambung gitu. Gitu ya Mbak Vence ya. Baik, Bapak. Oke, Mas Andri, satu lagi coba Mas Andri. Mas Andri punya pengalaman apa ini? Bisa diceritakan Eh, Mas. punya saya itu hampir mirip kayak Vance Pak, tapi saya itu kayak hasil belajar dan keaktifannya. Mm-mm. Jadi studi saya itu bunyinya adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan aplikasi WordWall untuk Mm. meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Oke, berdiferensiasi ya Mas ya. Berdiferensiasi terus Ya, nanti aktivitas belajarnya menggunakan tahapan belajarnya siapa Mas? Karena TRL kemudian diferensiasi akhirnya menuju ke sana itu kan itu sebuah pendekatan ya. Bahwa pola pikir benar. belajar dengan tingkatan yang sama itu akan membuat mereka belajar secara efektif karena sesuai dengan apa yang mereka punya gitu ya. Oke. Terus nanti langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, Mas? Ada model Nah, tertentu yang digunakan enggak? Pasti kan hmm, ada langkah-langkahnya kan? ada Pak. Nah, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkah Hmm, belajarnya. sebentar ya Pak. Mm-mm. Dicek di modulnya boleh. Karena nanti takutnya pendekatan itu masih masih belum operasional dalam implementasi dalam aktivitas belajar ya. Diferensiasi sebagai sebuah pendekatan, oke begitu ya. Tapi dalam proses pembelajarannya nanti langkahnya gimana begitu. Nah, nah, kalau ini kan saya belum tulis sepenuhnya Pak, masih dalam proses ini, Oke. masih merumuskan studi kasusnya dulu, lalu nanti Mm-mm. setelah itu kan baru menulis sesuai dengan 4 kriteria itu Pak, 4 pertanyaan Iya, itu. boleh Mas. Ya, sehingga nanti misalkan pakai diferensiasi tadi boleh Mas. Boleh tapi perlu ditambahkan nanti. Terus diimplementasikan dalam pembelajaran yang seperti apa gitu. Sehingga tadi kan keaktifan ya, keaktifan dengan diferensiasi Mas. Secara teori coba kita cari sumber-sumber yang mengatakan diferensiasi membuat siswa aktif itu kan perlu di cross check lagi kan ya. Jadi prinsipnya teman-teman nanti kita harus hati-hati begitu ya. Kita cek gitu ya bahwa kita berupaya kemarin saya memang menggunakan diferensiasi dalam proses pembelajaran saya Pak. Padahal kita sebenarnya menerapkan model tertentu dengan suplemen-suplemen yang kita tambahkan, misalkan word wall dan sebagainya tadi. Ada permainan, ada media, ada apa namanya, ada sumber belajar yang kita kemas gitu. Kadang-kadang kita melupakan itu. Sehingga nanti teman-teman please, karena ini kaitannya dengan keaktifan begitu ya. Nah ini perlu dicek ya, hubungan keaktifan dengan TAR itu apa gitu ya. Bentar ini saya tambahkan teksnya bisa ya dari mana ya. Hmm, bisakah teks? Oke. Ya ini karena ini bicara tentang keaktifan begitu. Nah ini harus benar-benar kita ini kan teman-teman ya. Jadi kita harus yakin betul bahwa nanti keaktifan ini akan memberi, oh sorry, keaktifan ini bisa didorong dengan adanya tadi. Ya ini ya, harus ada, sorry, keaktifan. Nah, ini kaitannya dengan Pak tadi. Wahyudi, tayangannya agak hanya segaris, Pak. Oh, oke, Bu. Oke, oke, ini ya. Di saya Ya. ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Sama Bu, sama Bu. Iya benar, cuman segaris. Sama Ibu. Oke, sebentar ya, berdiferensiasi. Nah, ini nanti kan harus dicari secara secara teori itu apakah ada kaitannya gitu kan ya. Supaya nanti pada saat bicara tentang enggak, bicara tentang rasionalnya jadi sesuatu yang rasional begitu teman-teman. Karena takutnya nanti justru apa yang kita rancang jadi kita tidak bisa jelaskan secara rasional gitu.
Namanya keaktifan kan berarti siswa aktif. Contoh yang paling sederhana misalkan. Oke, kelihatan enggak ini teman-teman sekarang? Belum, Pak. Belum. Belum, Masih Pak. Belum. belum, Pak. Layarnya hanya Oh, satu garis. oke, sebentar ya. Kita cek lagi. Saya share screen aja. Oke, sekarang kelihatan yang ini? Ya, Wallnya, Pak. terlihat. Nah, sudah, Pak. Ya, kelihatan ya. Oke, ya nanti teman-teman secara teori supaya nanti secara rasional kita bisa menjelaskan, maka kita harus cek gitu ya. Apakah berdiferensiasi itu ada kaitannya dengan keaktifan? Sekarang pertanyaan sederhana saja. Bagaimana caranya membuat siswanya aktif ya? Bagaimana cara kita membuat siswanya jadi aktif? Dalam lingkup yang sudah pernah kita lakukan saja di pembelajaran kita sehari-hari. Supaya anak-anak aktif itu, apa yang kita lakukan biasanya? Bermain game, Pak. Ya, salah satunya misalkan bermain game. Mesti mereka aktif kan ya? Berarti ada peluang mereka untuk melakukan itu. Jadi mereka bermain game pasti mereka aktif. Satu bermain game. Ada lagi enggak? Mengerjakan proyek bisa enggak mereka jadi aktif? Bisa, Pak. Bisa kan? Bisa, Pak. Jadi mengerjakan proyek mereka aktif. Terus apa lagi? Mereka melakukan penemuan misalkan. Misalkan dengan discovery learning misalkan. Mereka mencari tadi misalkan sejarah tentang apa Surabaya tadi. Hanya ada dua komponen saja, Suro dan Boyo tadi. Bagaimana mereka mencari informasi sehingga ketemu. Kenapa gambarnya seperti ini dan kenapa namanya Surabaya gitu. Mereka akhirnya aktif juga untuk mencari gitu. Itu yang biasanya dilakukan oleh kita untuk membuat anaknya aktif gitu. Terus kalau dikaitkan dengan berdiferensiasi gimana coba teman-teman? Apakah berdiferensiasi bisa berdiri sendiri? Atau perlu bantuan yang lain gitu? Atau diferensiasi hanya sebagai pendekatan atau cara pelengkap ya dalam aktivitas belajar tertentu begitu. Gimana menurut teman-teman? Yuk, yuk silahkan. Apakah kemudian karena kita belajar tentang TRL ya, jadi kemudian oke, oh ini menjadi salah satu apa namanya sesuatu yang selalu bisa menyelesaikan masalah gitu. Karena ini kaitannya dengan keaktifan gitu. Kalau diferensiasi berdiri sendiri, ini menjadi sesuatu yang belum lengkap gitu. Ya, gimana? Boleh enggak saya pakai TGT, tim game turnamen? Ya, boleh enggak saya menggunakan PJBL? Kemudian nanti diferensiasi produknya saya masukkan ke situ. Bisa enggak? Karena diferensiasi itu sebagai sebuah pendekatan untuk tadi, untuk Betul. mencoba untuk memberikan, benar enggak Mas Andri? Betul, betul, Pak. Betul ya. Sehingga sebenarnya ada komponen lain yang harus ditambahkan. Misalkan PBL dengan pendekatan diferensiasi. Karena PBL memungkinkan anak-anak terlibat aktif di sana. Cuma nanti produk yang dihasilkan ya disesuaikan dengan kemampuan mereka. Yang satu sampai bisa menjelaskan apa yang mereka buat, yang setengah cukup membuatnya, ya, membuatnya kemudian memberi keterangan. Yang lain cukup membuat saja cukup menurut saya, karena hanya ingin melihat keaktifannya. Tapi yang bagus ya dia membuat sampai memberi penjelasan yang detail di sana. Yang sedang membuat memberi keterangan singkat tidak apa-apa. Tapi yang rendah cukup membuat jadi aja udah puji Tuhan gitu. Tapi keaktifannya nampak gitu. Sehingga PBL dengan pendekatan berdiferensiasi ini, jadi pengkelompokannya nanti disesuaikan dengan ini. Dengan kemampuannya mereka, juga produknya disesuaikan dengan tingkatannya mereka gitu. Itu teman-teman, sehingga nanti secara rasional, karena PJBL ada produk yang dibuat, maka memungkinkan siswa untuk berbuat sesuatu, sehingga mereka aktif. Kemudian yang kedua, karena PJBL-nya diterapkan dengan tingkatan kemampuannya mereka, maka nanti produk yang dihasilkan juga tingkat kesulitannya disesuaikan dengan
apa yang mereka mampu gitu. Jadi tetap yang dipotret keaktifannya, produk itu hanya sebagai stimulus atau tool untuk membuat mereka lebih aktif gitu. Itu teman-teman ya, yang ingin saya tekankan bahwa nanti kita harus hati-hati pada saat kita menuliskan studi kasus ini karena pasti teman-teman akan diminta di sini teman-teman ya, rasional ini loh. Sehingga nanti kalau kita hanya menjelaskan tadi tempatnya Mbak Venja tadi memang oke, tapi secara proses pembelajarannya belum nampak karena diferensiasi itu dia belum punya cara belajarnya harus gimana gitu. Langkah pembelajarannya, urutannya itu ini belum nampak begitu teman-teman. Dia perlu model, ya, perlu model dan model itu nanti akan ditambah dalam konteks berdiferensiasi. Diferensiasi apa yang dilakukan? Diferensiasi proses dan produknya mereka. Gitu. Itu teman-teman saya rasa yang bisa saya sampaikan di malam hari ini karena ini sebetulnya sudah lewat jauh ya. Mohon maaf Bu Mawar. Ini yang Papua mungkin sudah jam berapa ini? Jam 11 ya. Mohon maaf ya. Oke. Kami yang Oke. sungguh berterima kasih Pak Wahyu. Ya. Teman-teman sekalian, eh, saya memperhatikan keseluruhan. Saya melihat memang cara berpikir yang terarah dan benar-benar step by step itu harus terus dilatih gitu ya, Pak Wahyudi ya. Kalau Ya, saya dari betul. luar di sini saya melihat, oh ada yang sudah siap lebih ke arah lebih terfokus gitu, tapi ada yang masih blur gitu ya. Nah ini teman-teman mungkin adik-adik semua jangan lupa terus mengasah supaya lebih tajam dan lebih tajam. Tadi Pak Wahyudi dengan Pak Dani sudah memberikan yang terbaik. Atas nama MPK, kami sungguh, MPK Indonesia, kami sungguh berterima kasih kepada Pak Dani Kusuma, juga Pak Wahyudi, untuk kerelaannya memberi waktu, memberikan ilmu, dan adik-adik semua, ini adalah sebuah penyangkalan diri ya, karena sampai malam seperti ini menginginkan adik-adik semua mendapat nilai terbaik. Mari kita berikan applause buat Pak Wahyudi dan Pak Dani. Iya.